Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Selasa tanggal 13 Desember 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangan dari tiga market pair USD saat ini? Langsung aja kita lihat di chart. Dan tentunya di pergerakan di hari kemarin di time frame daily membentuk sebuah candle ya, yaitu long legs doji, di mana terlihat potensi baik buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Dan tentunya area saat ini masih berada di area order block dan membentuk sebuah area compression yang high-nya semakin ke atas dan low-nya juga semakin ke atas, tapi membentuk sebuah kerucut. Ada chart pattern pembentukan di sini adalah racing wedge. Oke, dan biasanya kalau terjadi pembentukan racing wedge seperti ini, kecenderungannya sih kuat turun, biasanya seperti itu. Secara struktur pun kalau kita lihat ya seperti ini juga salah satu penerusan daripada informasi yang saya sampaikan ya yang kemarin, di mana ini pergerakannya adalah naik, oke, kemudian membentuk pergerakan turun, dan ini satu impuls ya kalau kita perhatikan dia naik. Nah, di sini membentuk sebuah high weekly dan membentuk sebuah low weekly. Tapi tentunya ini akan memberikan informasi dulu apakah beberapa hari ke depan ya, tentunya ada momen-momen penting untuk minggu ini. Salah satunya adalah news CPI dan FOMC ya, meeting minutes, di mana ada kenaikan suku bunga ya, baik itu dinaikkan 75 basis point atau diturunkan 50 basis point. Tentunya yang kita lihat saat ini ya, data yang keluar adalah 50 basis point. Jadi the Fed lebih dovish ya dalam memutuskan tingkat suku bunga ke depannya dengan target inflasi turun hingga 2%. Dan saat ini inflasi masih 7,7% ya. Itu juga sudah saya bahas di indeks dolar, silakan ditonton. Oke, kembali lagi di materi kita ya, yaitu Euro USD, di mana analisa Euro USD saat ini setelah pasca pembentukan bullish engulfing dan trennya juga masih tren naik. Saat ini masih kita belum bisa menentukan ya apakah ini akan berlanjut naik atau membentuk sebuah pergerakan turun. Karena kenapa? Dari beberapa hari ke belakang ya, setelah pasca pembentukan bullish engulfing, di sini belum menentukan arah dan tujuan yang jelas. Tapi tentunya ada beberapa poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah pergerakan saat ini berada di area order block time frame D1. Ini berpeluang terjadinya penolakan pada seller, yaitu bergerak turun. Oke, kalau itu terjadi maka saya pastikan harga atau pergerakan Euro USD, maka kedepannya pergerakannya akan menunjukkan potensi koreksi ya. Tentunya ini lebih tinggi daripada high sebelumnya ya, di pergerakan di beberapa hari yang lalu. Ini berkecenderungan kalau dia tidak mampu break di atas daripada high weekly dan resisten, bisa juga dia akan break di bawah area low weekly. Kalau ini terjadi ya seperti ini nih contohnya ya, membentuk swing, oke, dan dia retest ke atas dan membentuk pola penurunan atau koreksi ke bawah. Nah, ini bisa terjadi, maka di sini saya pastikan teman-teman cukup hati-hati ya yang bertransaksi di Euro USD, karena berpengaruh juga ya tentunya, karena antara dia berhasil break di bawah low weekly atau break di high weekly gitu. Ini secara major trend ya kalau kita lihat, dan sampai sekarang masih bergerak di area terbatas atau di tengah-tengah antara high dan low-nya. Oke, sekarang kita coba turunkan dulu di time frame yang lebih kecil untuk melihat pergerakan minor ya, minor trend seperti apa. Sebentar, ini saya hapus dulu ya. Minimal teman-teman sudah memahami bahwasanya batasan kita untuk time frame besar, baik dia akan lebih melanjutkan kenaikannya atau akan terjadi penurunan untuk koreksi, yaitu batasan low weekly dan high weekly. Oke, nah secara pergerakan minor ya di time frame 4 jam ini memang membentuk sebuah area konsolidasi ya. Juga masih belum bisa ditentukan arahnya, tapi tentunya di posisi kemarin analisa terakhir yang saya sampaikan di hari Senin, di mana area target buy kita sudah terpenuhi ya. Anda bisa lihat ketika terjadi penurunan ya di sini ya, menyentuh area target buy kita, kemudian dia naik ya, kemudian dia turun lagi, dan posisi saat ini sudah terjadi kenaikan. Dan tentunya ini berpeluang membentuk bearish engulfing ya, tapi nanti ini selesai pukul 13.00 nih ya.
candle ini di time frame 4 jam. Masih belum memberikan informasi yang cukup kuat, tapi kita sudah punya batasan. Sebentar, ini saya hapus dulu ya, supaya kita akan bisa tahu seperti apa pergerakannya untuk hari ini. Oke, ini saya hapus dulu sebentar. Ya, sekarang kita turunkan di time frame 1 jam untuk melihat sedetail apa daripada pergerakan saat ini. Nah, ini Anda bisa lihat ya. Kalau kita perhatikan posisinya daripada low terakhir, kalau ini kan dia bergeraknya turun nih, ya kan? Nih, dia turun sampai sini ya. Oke, ini turun, tapi dalam posisi area ini menjadi titik higher high ya, dan di sini menjadikan titik higher low, dan ini masih mencari titik higher high berikutnya, tapi harga masih bergerak terbatas ya. Kalau kita lihat posisi terakhir di sini, ini tidak mampu break di atas ini, maka ini berpotensi turun menurut saya, gambaran saya. Karena apa? Kalau kita perhatikan low terakhir di sini nih, ya, ini low terakhir di sini nih untuk minor trend, ya, tapi terhalang dari posisi saat ini masih bergerak di area. Jadi kalau kita gambarkan secara struktur pergerakan Euro USD ya, menurut gambaran saya saat ini ya, kalau kita lihat ini menjadi titik higher low, maka dia berpotensi ini bergerak satu impuls ya sebenarnya seperti ini. Perhatikan di sini menjadi titik apakah ini menjadi titik lower high ya, tapi Anda bisa lihat ini ada minor trendnya seperti ini, dan ini tidak mampu break di atas ini nih. Hati-hati kalau ini pergerakannya dia seperti ini, nah terhenti di sini ya, maka kelanjutan swing terakhir ini akan menentukan apakah dia berhasil break di bawah area ini. Kalau dia berhasil break di bawah wilayah ini, maka dia membentuk potensi penurunan. Nah, seperti ini. Ya, hati-hati nih. Dia akan bergerak seperti ini dan menuju low weekly-nya. Nah, ini untuk pergerakan minornya seperti ini. Oke. Jadi yang perlu kita waspadai adalah area bawah ini. Sebentar, saya tandain dulu ya. Area support di sini ya, berkisaran di sini nih. Ini support terdekatnya ya, yang teman-teman wajib pantau area ini. Oke, ini menjadi titik pantau untuk hari ini. Kalau ini terjadi breakout, maka kecenderungannya akan bergerak turun. Intinya di situ. Ya, tapi kalau masih belum terjadi breakout dan masih bergerak di area terbatas seperti ini, ya posisinya kecenderungannya masih sideways ya. Intinya di situ, karena kita memiliki titik tertinggi terakhir adalah high weekly-nya itu yang lebih tinggi. Itu kalau di breakout maka harga akan melanjutkan kenaikannya. Ini saya hapus dulu supaya tidak bingung teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi maka menurut saya Euro USD kalau ini nanti membentuk impulsif bearish dari ini ada apa? Gravestone Doji ya sebelumnya di area ini, dan ini membentuk bearish impulsif, maka besar kemungkinan akan menguji wilayah support terdekatnya. Jadi gambaran saya adalah seperti ini. Ini kalau di breakout ya sampai dengan high monthly, maka akan kecenderungannya ke area low weekly. Untuk hari ini seperti ini. Ya. Anda bisa lihat ya di sini, tapi kalau nantinya posisinya ini tidak mampu di break ya, tidak mampu di break, ini juga berpotensi karena ini membentuk sebuah area sideways ya atau konsolidasi, dia juga bisa bergerak seperti ini. Hati-hati. Nah, dia bisa break ke atas dan melanjutkan kenaikannya. Jadi ada dua informasi yang perlu teman-teman perhatikan, adalah wilayah support terdekat. Kalau impulsif bearish pastinya dia akan bergerak turun. Tinggal nanti cari ketika dia koreksi ke atas untuk target sell berikutnya. Oke. Ini untuk Euro USD. Sekarang kita berlanjut di GBP USD. Kita lihat dulu di time frame daily. GBP USD sampai dengan saat ini masih bergerak di atas daripada area channel ya 50% yang titik-titik ini ya. Dan tentunya kalau kita perhatikan swing terakhir juga posisinya terhambat antara area low weekly dan high weekly. Artinya kalau ini terbreakout high weekly-nya, maka berpeluang akan melanjutkan kenaikan. Tapi kalau dia breakout-nya di bawah low weekly yaitu 1.21082, maka berpotensi dia akan melanjutkan penurunannya. Ya, penurunannya. Intinya di situ. Oke. Sekarang kita coba lihat di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam memang terlihat saat ini membentuk sebuah area sideways ya atau konsolidasi. Apakah ini bisa dikatakan double top untuk memberikan informasi kuat bahwasanya pergerakan akan terjadi penurunan? Tentunya kalau kita lihat dari pembukaan dari sesi Asia ya sampai dengan detik saat ini,
Saat ini bergerak candle warna merah, artinya besar kemungkinan juga posisi penurunan ini ya. Nanti kita lihat kalau ini candlenya warna merah berhasil breakout di bawah support ya, yang ini kita gambarkan di hari kemarin. Ini saya akan turunkan lagi karena untuk hari kemarin supportnya pindah di sini. Ya, ini saya akan pindah geser juga di area sini untuk menjadi titik pantau hari ini. Apakah betul-betul mampu break di bawah itu atau tidak. Yang kedua, yang di atas juga hal yang sama. Saya akan geser seperti ini ya, menjadi titik high-nya yang terjadi di hari sebelumnya. Sebentar, saya akan geser dulu. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Jadi yang perlu teman-teman pantau adalah area pergerakan minor ini aja kalau yang mau transaksi hari ini ya. Sekarang coba kita turunkan di time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam membentuk ini ya, apa namanya, symmetrical triangle ya. Symmetrical triangle itu seperti ini. Anda bisa lihat ini menjadi titik low-nya, di mana pergerakannya trendline-nya semakin yang low semakin ke atas, yang high-nya semakin ke bawah. Intinya di situ ini membentuk sebuah symmetrical triangle nih. Perhatikan di sini. Nah, tinggal kita lihat mana dulu nanti yang akan di breakout dari informasi ini. Kalau nanti yang di breakout adalah area bawah ya, maka kecenderungannya akan berlanjut turun. Tapi kalau dia breakoutnya di atas, maka kecenderungannya akan terjadi kenaikan. Karena kalau kita lihat posisinya masih mencari informasi yang jelas ya untuk pergerakan GBP USD itu sendiri. Jadi yang saya bisa sampaikan di sini, tunggu sampai dia breakout, di mana di sini ada support terdekat daripada harga running nih. Nanti saya akan tandain ya. Kalau ini di breakout seperti ini, maka dia akan berkecenderungan akan terjadi penurunan berlanjut sampai dengan target kita di sini. Oke. Di sini ya, area target buy. Ya, dan kemudian kalau yang kedua ternyata breakout impulsif bullish, perhatikan di atas daripada area ini ya, maka kecenderungannya dia akan menuju wilayah resisten 1.23219 menuju area high weekly dan bergerak naik. Selanjutnya akan bergerak naik. Nah, seperti ini gambarannya. Oke. Jadi yang perlu diperhatikan adalah impulsif bullishnya ya. Saya tandain dulu areanya. Ini adalah area support terdekat daripada harga running. Perhatikan, ini adalah wilayah supportnya. Kemudian yang di atas area resistennya adalah 1.23219. Itu yang perlu dipantau untuk hari ini. Oke, jadi ini untuk GBP USD ya. Pastikan dari trendline itu terjadi breakout atau enggak. Tinggal nanti ketika turun dan cari retest untuk target sell-nya. Oke, sekarang kita berlanjut di market USD Jepang Yen. Kita lihat dulu di time frame daily untuk USD Jepang Yen. Untuk USD Jepang Yen saat ini masih dalam tekanan seller secara time frame daily ya. Tapi di minornya sudah terjadi pergerakan naik, di mana terbentuk bullish engulfing. Dan kita memiliki area order block di sini ya, di time frame daily. Besar kemungkinan hari ini naik menuju area order block, dan besar harapan saya area ini akan menjadi tolakan daripada seller dan terjadi penurunan berlanjut, karena secara swing pergerakan di sini membentuk sebuah lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan ini menjadi titik lower high berikutnya, supaya posisinya berikutnya akan membentuk pola penurunan. Adapun perubahan turun ini dia harus mengejar kenaikannya hingga sampai dengan area resisten 142.252. Ini sangat jauh sekali ya untuk beberapa hari ini. Yang terdekat adalah di sini nih, yang area yang akan dikejar, yaitu area order block di time frame daily 138.915, karena di sini ada pembentukan area SND. Oke. Sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam untuk USD Jepang Yen. Sebenarnya USD Jepang Yen ini lebih jelas ya untuk pergerakannya. Anda bisa lihat seperti ini. Ini untuk major trend besarnya ya, saya gambarkan gini ya. Perhatikan ya. Nah, ini swingnya udah lebih jelas loh dia. Nah, tinggal posisi naiknya ini kan koreksi ya. Bullish untuk koreksi, Anda bisa lihat. Sebentar, ini saya ganti warna putih ya. Nah, bullish untuk koreksi, tinggal dia mencari titik yang dinamakan lower high berikutnya, dan koreksinya ini membentuk pola ABC. Udah jelas banget ya, ada pola ABC. ABC itu wave ya, wave ABC sifatnya adalah koreksi, maka dia koreksi bullish untuk koreksi. Nah, seperti ini titik A, ini titik B, tinggal titik C. Menurut saya area order block ini yang paling bagus untuk ditadarkan sell ya di area situ. Dan kalau kita gunakan jalur lagi, besar kemungkinan akan berlanjut seperti ini. Nah, perhatikan ya, untuk minor trendnya akan seperti ini nih.
Oke, perhatikan. Nah, baru dia turun break ini mencari titik lower low berikutnya. Gambarannya jelas seperti ini untuk USD Jepang yang menurut saya gambarannya lebih jelas. Oke, tinggal kita tunggu aja area order block untuk target sell-nya. Sekarang kita coba turunkan time frame 1 jam. Apakah betul-betul itu akan bisa terjadi? Sebentar, saya coba lihat dulu. Saya cek di area saat ini. Ya, seperti ini. Ini saya kecilkan dulu. Oke, saya melihatnya posisinya memang bergerak naik ya. Anda bisa lihat rally, base rally. Ini base, ini kalau rally juga akan mendekati sini. Kenapa? Kalau kita ukur target ke atasnya ya, dari swing terakhir ini, perhatikan. Nah, ini kalau kita copy, oke, nah mendekati area order block di time frame D1. Udah confirm, menurut saya area itu bagus untuk kita ambil posisi sell. Ya, gambaran saya seperti itu untuk USD Jepang Yen ya. Tentunya seperti ini skenarionya. Saya akan tunggu area order block untuk saya sell, tinggal pasang stop loss di atasnya. Udah, kita tunggu aja sampai penurunan maksimal sampai di area berapa. Oke. Mungkin ini bisa saya sampaikan dari per USD. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.